Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semoga yang menjawab salam saya IPK-nya di atas 3,5, diberikan kesehatan dan keberkahan selalu ya. Amin. Oke, alhamdulillah ya. Gimana nih kabarnya hari ini, Tekom? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bu. Sehat ya. Oke, alhamdulillah ya. Perkenalkan, ini karena kemarin kita libur ya, Selasa ya. Jadi kita belum bertemu secara online ya. Pertemuan pertama kita adakan sekarang ya. Oke, nama saya Medanita Dewi Renanti, biasa dipanggil Bu Meda. Saat ini selaku dosen home base-nya di informatika, tapi saya ngajar juga di teknik komputer untuk mata kuliah yang terkait dengan software engineering. Ya, saya juga sebagai sekretaris prodi di informatika. Saat ini sedang studi juga sama kayak kalian, sama-sama mahasiswa kita ya. Oke, Dek, sebelum kita mulai, saya akan coba share ya tentang tujuan kalian masuk ke vokasi IPB apa gitu ya. Sudah sering pakai Google Jamboard? Jarang sih. Jarang. Oh, jarang. Ya udah apa-apa. Sekarang dibiasakan ya. Nanti kita pakai Jamboard, kemudian pakai Miro untuk kolaborasi ya, karena kan kita nggak di kelas. Kalau nggak di kelas nanti apa ya istilahnya ya, kitanya nggak bisa apa ya, kolaborasinya kurang gitu ya, sehingga kita bisa menggunakan tools. Nah ini ya, kalian tulis ini motivasi kalian atau tujuan kalian gitu ya, motivasi masuk ke sekolah vokasi. Bu, mau ketemu jodoh ya, boleh tulis ya. Di sini kalian bisa gunakan, nanti masuk ya ke akun Gmail. Ini ada pena, ada penghapus, kelihatan semuanya? Terlihat, ada select, ada stick note. Kalian berikan stick note di sini, ya. Nanti kasih warna bebas, mau warna hijau, biru, pink, orange. Kemudian, Bu, saya teh nggak suka persegi panjang atau persegi, boleh saya kasih circle, Bu, boleh. Di sini ada circle, ya. Kasih circle di sini untuk menambahkan teksnya, ya. Oke, saya share linknya, share buat ngedit ya. Nah, minimal tulis, misalnya, Bu, saya masuk ke IPB karena dekat atau karena diminta orang tua gitu ya, dan seterusnya. Oh ya, kenalkan juga saya selaku kreator aplikasi penerjemah Tangis Bayi, mungkin pernah dengar ya. Saya pembuat di awalnya pada saat saya studi S2 ya di IPB. Saya satu dari UGM, jadi kangen. Ada yang dari Jogja ini teh? Kangen rujak es krim di depan Mirota kampus ya. Oke, silakan diklik Jamboard-nya dan tulis di stick note. Nah ya, misalnya tulis ya, misalkan namanya saya Meda gitu ya. Tujuannya apa Bu? Saya Bu masuk teh cari jodoh Bu, misalkan gitu ya. Ini contoh aja ya. Saya suka pink. Oke, simpan. Ah, gitu ya. Silakan ditulis semuanya ya. Permulaan ya 3 menit lah ya. Kita main-main dulu ya di Jamboard. Oke, silakan. Oke. Terus yang kedua, boleh dong tulis di kolom chat kota asal wilayah kalian. Nah, ya. Bu, saya kotanya di Papua. Oh, Medan. Namanya mirip dengan saya. Kalau saya asli dari Banyuwangi. Wah, Arya di Papua ya. Kemarin ada juga tuh yang dari Papua. Apa ya? Informatika ya, Pak? Saya lupa. Oh, Sukabumi. Sukabumi dulu kami, kalau saya tiap minggu dulu di Sukabumi ya, karena kebetulan kami punya kelas PDD dulu ya. Sekarang juga masih kampusnya di Ciberem. Saya belum pernah ke sana yang terbaru kampusnya ya. Depok, Bekasi ya. Mangga. Tulis kota asal sama tulis motivasi kalian masuk ke vokasi IPB ya. Ibu maaf kok saya nggak bisa masuk ke linknya ya Bu ya. Oh, kenapa ya? Tulisannya error karena banyak yang ngelihat.
Oh gitu, saya buat lagi link yang kedua deh. Bentar, saya buat lagi. Padahal baru 20-an ya, harusnya masih bisa. Atau mungkin jaringan deh, lancar jaringan ya? Lancar Bu di sini. Oh lancar. Oke, saya buat yang kedua ya, biar nggak numpuk di sana. Mungkin karena saking banyaknya kali ya. Padahal mah cuman saya lihat di sini ya, baru ada 20 ya 30 warna ya. Oke, link yang kedua ini ya. Saya share ya link kedua pakai akun yang satu lagi. Nah, minimal tahu tuh ya. Oh, pakai stiker kayak gini seru ya gitu ya. Bu, saya mau nambahin gambar boleh nggak? Boleh. Foto saya boleh, Bu? Boleh. Kalau masukin gimana masukin? Gitu. Oke, saya share ya. Yang kedua, boleh. Nah, itu. Yang kesulitan masuk di yang pertama, silakan join di yang kedua ya. Oke. 2 menit lagi. Biar sama-sama ini ya. Enak. Nah. Kamu Kenapa deh? bisa harus punya memerlukan akses katanya. Apa? Harus punya apa? Pakai email IPB. Oh, saya sih sudah set everyone ini ya. Ya, coba aja pakai email IPB. Tadi saya udah set bisa semuanya edit. Ya, Bu. Coba lagi. Ya, gimana pengalaman kuliah di IPB? Belum ada ini ya, haruhnya ya, karena belum datang ke kampus ya. Capek Menatap layar. sudah ada surprise Bu. Kenapa? Bu, ada surprise ya Bu. Surprise-nya apa tuh contohnya? Tugas. Oh, tugas. Harus dinikmati ya. Kalau nggak dinikmati nanti tambah apa? Stres ya. Bu gimana ya? Dinikmati aja. Sama ya. Saya juga merasakan. Saya diminta baca paper 100 minimal ya. Jurnal maksudnya. Ya udah dinikmati aja ya. Dulu pada saat S1 masih aman ya, belum punya baby. S2 saya malah baru lahiran ya. Waktu itu sekolahnya gendongnya masih sama bayi ya. Harus bagi waktu. Ya, dinikmati aja ya. Masih banyak di luar sana yang pengen kuliah tapi nggak keterima gitu ya. Atau karena biaya dan seterusnya, kalian masih diberikan kepercayaan ya sama Allah untuk studi di IPB yang merupakan universitas nomor 1 peringkat pertama ya versi Kemdikbud ya. Semoga senantiasa bersyukur ya. Dengan bersyukur kita insya Allah akan bahagia. Oke, sepakat sampai sini? Jadi kalau bahagia harus diri sendiri dan orang lain. Jadi kalau ada pernyataan biarlah dia bahagia saya sengsara gitu, mau nggak semuanya? Enggak dong. Oh nggak mau ya. Maunya semuanya bahagia. Setuju ya sampai sini ya? Setuju. Iya dong. Masa dia bahagia kita sengsara Bu? Nggak mau Bu. Saya juga nggak mau ya. Ngapain ya? Oke, sudah semuanya? Kalau sudah kita lanjutkan ke materi. Sudah mencoba ya sampai sini ya? Sudah, Bu. Nanti kita akan banyak menggunakan aplikasi-aplikasi seperti Kahoot, kemudian Miro mungkin ya, untuk menunjang perkuliahan aplikasi komputer ya. Boleh kalau untuk coding secara dasar ya seperti algoritma, pseudocode, saya biasanya kalau untuk anak-anak itu pakainya Scratch sama Tankable ya. Kalian bisa pelajari sekilas-kilas di YouTube saya. Nah, jadi boleh di-subscribe. Wah, promosi ya. Oke, sudah semua mengisi? Ini saya cek masih belum semuanya ya mengisi ya. Oke, saya share ya materinya ya. Yuk, 1 menit lagi mungkin.
Berarti ini sudah minggu kedua ya kalian kuliah praktikum ya. Gimana, seru? Ya begitu deh Bu. Kalau di rumah Asal, Mbak. banyak godaannya ya. Iya. Mau begitu deh, Bu. belajar, tolong angkat jemuran hujan gitu ya. Iya, Bu. Mau Benar rumah ujian, Bu. tolong ajarin adiknya gitu. Kemarin ada yang mau ujian, Bu, saya laptopnya dipakai adik. Mau ujian dulu ya, Bu ya. Oh ya sudah gitu ya. Jadi harus ini ya, kakaknya ngalah dulu ya kalau adiknya ujian ya. Ya, rolling, Bu. Rolling. Oke. Oke, saya lihat ya di sini tujuannya ingin cepat lulus. Oh, baru masuk ya. Cepat lulus. Ya, boleh. Tidak semudah itu. Lingkup. Ada pepatah IPB itu apa? Institut fleksibel banget gitu ya. Pakai P ya. Fleksibel. Karena kalau orang Sunda nggak susah ngomong F ya. Pertama kali saya ke Bogor gitu ya, saya ngajar ngaji. Waktu itu ngajarin anak usia SD kali ya. Terus Fa gitu ya. Kan saya orang Jawa ya, Fa. Orang anak itu bilang Pa gitu ya. Fa, Pa. Oh ternyata orang sini agak susah gitu ya ngomong F. Oke, jadi tahu saya ya. Oke, terus apa lagi nih? Pengen ke Bogor, Bu. Bosan ke Jakarta panas. Ini ada yang gambar nih. Opsi setelah kedinasan dan oke. Ingin ngekos. Ternyata buktinya tidak ngekos ya, Dek ya. Saya nggak lulus di Ilkom IPB, Bu. Oh iya, nggak apa-apa. Nanti lanjut lagi ya. Cita-cita sejak SD. Oh iya. Mencoba hal yang baru. Wah, luar biasa nih ya. Baru banyak teman, impian sejak SMP. Oke, sip. Thank you teman-teman semuanya. Nah, kenapa saya tanyakan? Minimal diniatkan untuk ibadah, gitu ya. Apapun tujuan kalian, karena dengan ibadah, menuntut ilmu, belajarnya dapat pahala, gitu ya. Kalau niatnya, Bu cari jodoh, ya ketika cari jodoh ya sudah nilainya agak kurang gitu ya, sehingga mulai sekarang kita niatkan ya untuk menuntut ilmu, ibadah, sehingga ketika nanti kita meninggal dianggap kita sebagai husnul khotimah karena sedang menuntut ilmu. Gitu ya, sepakat semuanya? Ya, kita awali dengan berdoa dulu menurut keyakinan masing-masing, semoga dipermudah kita ya dalam menyerap materi. Berdoa. Ya, mulai. Bismillah. Oke, selesai. Lanjut ya. Ibu akan share screen. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Ini ada video singkat menggambarkan suasana kita hari ini. Semoga tidak seperti ini ya. Oke. Semoga serial sih banyak yang on cam ya. Sebentar. Semoga jaring saya aman ya. Karena beberapa hari ini agak trouble IndiHome-nya ya. Oke. Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah Bu. Didengarkan ya. Welcome to kelas online di Indonesia. Dulunya bilang gak mau, sekarang terbiasa. Masuk kelas Zoom Umit tapi terus menghilang. Kamera suara off, dosen sudah biasa. Welcome to kelas online di Indonesia. Dipanggil satu-satu tapi gak ada suara. Alasannya sinyal jelek dan mikrofon rusak. Tapi abis selesai pada bilang makasih Pak, makasih Bu. Welcome. Oke, semoga tidak seperti itu ya. Di off cam itu bolosnya anak sekarang off cam, off audio, tinggal tidur gitu ya. Kadang sampai selesai acara pun masih seperti itu ya. Oke. Oke, terima kasih rekan-rekan semua ya. Saya lanjutkan ya. Kita membahas tentang kontrak perkuliahan dulu. Saya selaku koordinator dari mata kuliah aplikasi komputer. Nah, ya, ini. Timnya siapa, Bu? Banyak timnya, karena merupakan mata kuliah semi wajib ya di vokasi IPB.
Yang dipelajari apa? Tentang komputer, hardware, software, sama brandware. Itu intinya. Ya. Kalau anak Tekom sepertinya lebih lebih cepat kali ya menangkap materi karena mungkin jurusannya terkait dengan komputer ya. Kita juga belajar tentang keamanan, kemudian internet dan jaringan. Jadi ketika nanti ada kendala terkait virus kah atau sesuatu yang serangan internet, minimal bisa mengantisipasi gitu ya. Oke, capaian pembelajaran mata kuliah kalian bisa cek ya nanti di Evita sudah diupload ya dari sebelum-sebelumnya. Kemudian ini penilaiannya. Jadi nanti kita akan ada semacam project. Nah, projectnya itu sudah dibagi kelompok belum P1 P2? Dosennya siapa? Bu Nur Hasana ya? Siapa? Belum, Bu, belum dibagi. Oh, pas praktikum kemarin siapa dosennya, Dek? Pak Nanda? Siapa? Pak Nanda, ya. Sama? Satu lagi? Kemarin sih baru Pak Nanda. Oh iya, oke. Ya, nanti digabung. Oh iya, nanti minta asistennya ya, Dek ya, untuk membagi ya, atau kalian dikonfirmasi aja. Di pertemuan ke-13-14 ada presentasi project ya, teman 14. Nilainya kita sebenarnya banyak fokus di praktek ya, sehingga kurang lebih seperti ini. Ya, lumayan. Oke. Ketentuan lain kalau kalian izin mohon sampaikan di kolom chat sehingga ketika saya panggil nggak ada orangnya minimal tahu oh lagi ke toilet gitu ya. Jangan kayak yang tadi ya, off cam terus off audio tinggal tidur ya. Oke. Ini untuk rumutunya. Ya, jadi A-nya di atas 75. Semoga semua dapat A ya. Saya senang kalau semua dapat A ya. Amin. Karena ada dosen nggak maunya kombinasi A B C D biar variasi enggak ya kalau saya ya. Ya saya lebih suka ya kalau memang kemampuan dapat A semua ya nggak apa-apa dapat A semua gitu ya. Oke, ini terkait kontrak perkuliahan ya, materi yang akan disampaikan. Hari ini tentang kontrak kuliah dan pengenalan komputer. Kemudian pertemuan 2 tentang software ya. Pertemuan 4 sampai 6 tentang hardware. Pertemuan 7 pengayaan materi dan kuis. Nah, 8 9 tentang jaringan komputer, keamanan dan internet ya. Nah, ini pertemuan 10 sampai 14 itu kita beda-beda tiap prodinya. Nah, Tekom itu lebih ke arah pemrograman ya, bahasa C. Nah, ini sama dengan informatika ya, bahasa C. 5 pertemuan dari pertemuan 10 sampai 14 ya. Oke. Mungkin itu ya untuk kontraknya. Ada yang mau ditanyakan? Untuk bukunya saya menggunakan Discovering Computers. Bu bahasa Inggris ya belum ada bahasa Sunda ya, belum diterjemahkan. Mungkin kalau ada yang jago menerjemahkan boleh ya diterjemahkan dalam bahasa Sunda ya. Ini yang digunakan ya Discovering Computers. Nah, beberapa modul sudah diupload juga ya di Evita, bisa kalian pelajari sama help masing-masing software ya. Oke, sekarang saya lanjutkan ke materi. Ada yang mau ditanyakan, Dek? Silakan. Bu, itu bahasa C Python apa bukan, Bu? Biasanya sih kita bisa menggunakan 2 editor ya. Nah, kita lihat kemungkinan besar sih si yang biasa. Bukan yang Python. Nanti Python kalian dapatkan di mata kuliah Algor ya. Algor udah kan? Udah, Bu. Sudah, Bu. Pakai apa? Bahasa pemrogramannya? Python. Oh iya, Python, Bu. Kalau enak pakai ini, Dek. Saya kasih tahu ya. Mungkin yang belum pernah pakai sebentar. Kalau anak saya dia Python tapi pakai blok-blok programming. Pernah tahu nggak? Ntar saya buka. Nah, itu kalau mau belajar awal itu memudahkan kita sebenarnya ya. Karena dia pakai blok-blok dan bahkan anak-anak SD pun bisa gitu ya. Anak saya udah bikin game, bikin aplikasi gitu karena memang interestnya ternyata sama gitu ya dengan saya. Ini biasanya kalau dia ngoding pakai Python. Nah, ini EduBlock. Nah, gini ya. Terus kalau yang dasar biasanya saya kasih Scratch. Ini. Boleh kalau mau nyoba-nyoba ya. Kayak gimana sih, Bu? Nah, ini. Saya senangnya dia colorful gitu ya. Ya, gitu ya. Maaf ya agak lama. Ntar saya coba off cam dulu deh.
Nah, kelihatan ya? Edu blognya ini masih loading ya. Jadi ini sama seperti kalian pemrograman, tapi dia pakai blok-blok gitu deh. Nanti bisa dikonversi ke pemrograman pada umumnya. Kayak Import WordPress apa gitu ya, gitu. Bu? Apa ya? Nah, kayak gini. Drag and drop. Ya, drag and drop. Ya, Oh, drag and drop. Tapi nanti bisa dikonversi, bisa di-convert ke bahasanya dia sendiri. Gitu, ini. Sudah ya. Ini. Ada Python gitu ya. Banyak. Nah, ini keren nih, ada Raspberry, Micro dan yang lainnya ya. Oke, ini contoh ya. Saya tampilkan ini yang Scratch. Jadi anak-anak juga senang ya belajar codingnya, nggak merasa terbebani gitu ya. Kalau udah senang kan sebenarnya apapun yang kita sukai, kita akan mengerjakannya dengan sukacita, dengan senang, nggak ada beban gitu ya. Oh ini. Sebentar tumben ada join data. Biasanya langsung. Oke, sign in dulu ya. Nah, ini yang tankable. Kalau ini enaknya yang tankable bisa di-upload, bisa kita taruh di Play Store ya. Dia basisnya bisa iOS, bisa Android gitu. Nah, ini kayak kalau mau belajar dasar pakai ini aja dulu. Coding. Kode.org. Nah, nih. Jadi lebih ke arah apa ya? Algoritma gitu ya. Itu di sini kode.org. Nanti saya tampilkan ya, ini masih agak jalan. Oke. Lanjut ya materinya. Nah. Oke, kita sekarang masuk ke pertemuan pertama. Nah, kita tahu ya, adik-adik semuanya bahwa komputer saat ini kayaknya hampir merupakan bahan pokok ya. Selain beras. Bu, bahan pokok apa, Bu? Ini, Bu. Apa beras gitu ya, nasi dan seterusnya. Tambahan, Bu, apa? Internet gitu ya, colokan. Nah, penting ya saat ini ya. Kalau udah nggak bisa ngerjain apa-apa ya. Oke. Sekarang sudah revolusi industri 4.0, kemudian society 5.0, dan teknologi saat ini sangat kita gunakan ya untuk kehidupan kita sehari-hari, mendukung semua aktivitas. Nah, komputer itu merupakan peralatan elektronik beroperasi di bawah perintah tersimpan di dalam memorinya. Ada 3 bagian, ada data, pemrosesan, dan informasi. Nah, terkait data, ya, data itu apa sih, Dek? Kalau boleh tahu? Ada yang tahu? Data itu apa? Kumpulan informasi, Bu. Kalau informasi apa? Kumpulan data. Coba. Data sama informasi kira-kira gimana ininya? Hierarkinya. Ada yang bisa menjelaskan mungkin? Informasi itu Bentar, saya pakai pena dulu ya. Apa? Data itu apa, Dek? Ada yang tahu mungkin? Kumpulan fakta, Bu. Iya, data itu adalah fakta. Jadi suatu kejadian, ya, suatu peristiwa. Artinya apa? Ya dia nyata, fakta. Kalau gosip bisa kita kategorikan sebagai data bukan? Bisa? Tidak ya. Jadi data itu merupakan fakta. Ya. Nah, ketika kita bilang fakta, bentuknya bisa apa aja, Dek? Bisa apa? Bisa apa? Ada yang tahu? Informasi. Bukan. Data kategorinya apa? Tulisan, suara. Tulisan, gambar. Ya, Tulis, good. angka, Ya. angka. Berarti data itu mana ini pennya ya? Oh, muncul. Oh, ini. Ya, data itu fakta, Bu. Ya, data fakta. Isinya apa? Bisa teks, gitu kan ya? Bisa audio. Bisa apa lagi? Video. Bisa apa lagi? Gambar, ya. Bisa apa? Grafik, ya, tabel atau kombinasinya kan gitu, ya. Itu data.
Nah, kalau informasi apa, Dek? Ada yang tahu informasi? Ini Hasil pengolahan dari data. ya, ini grafik tadi ya. Grafik. Nah, ini data. Berarti data itu terkait apa? Terkait input, masukan, ya. Oke. Kemudian diproses, Bu. Ya, pasti proses. Menghasilkan apa? Menghasilkan informasi. Berarti informasi itu apa? Data yang sudah diolah. Ya, sehingga dia bermakna. Nah, komputer itu dia memproses. Memproses apa? Memproses data menjadi informasi. Contoh, saya buat aplikasi penerjemah tangis bayi. Datanya apa? Data suara. Ya, suara diproses, saya menggunakan codebook, informasi menghasilkan, oh kalau dia nangisnya kayak gini, itu kan dari bentuknya sinyal ya. Gini, sinyal. Nah, misalkan gini ya, nangisnya kayak gini, oh berarti dia kategorinya lapar. Nah, saya membuat klasifikasi 5, bayi lapar, ngantuk, ingin sendawa, sakit perut, ya holik, atau nggak nyaman. Nggak nyaman bisa karena popoknya basah, udara panas atau dingin. Saya belum membuat tangisan mahasiswa-mahasiswi di akhir semester, ya. Karena kalau nangis mahasiswa bisa ditanya. Oke. Sampai sini bisa difahami ya. Nah, ketika komputer itu memproses data menjadi informasi, ya, kalau kita melihat suatu piramida, di sini ada yang terendah, kita sebut dengan data. Ya. Atasnya apa? Ada namanya informasi. Atasnya lagi apa, Bu? Ada namanya pengetahuan atau knowledge, ya. Atasnya apa lagi, Bu? Wisdom. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya gini, gaji Andi 3 juta, gaji Raya 5 juta, gaji Saiful 10 juta. Itu data atau informasi, Dek? Coba Akbar, kira-kira data atau informasi? Yang gimana, Bu? Akbar. Tadi putus. Gaji. Kalau ada sesuatu gitu ya. Raya gajinya 5 juta. Andi 3 juta. Syaiful 10 juta. Itu data atau informasi? Informasi, Bu. Informasi, yakin. Kalau menurut Iksan apa? Menurut saya data, Bu. Oke, data. Oke. Kira-kira apa, Bu? Tergantung kita melihatnya dari mana, gitu ya. Kalau saya sebagai karyawan, gitu ya, itu merupakan informasi karena gaji segitu itu pasti sudah ada data, misalnya saya. Setiap orang beda-beda, Bu. Ya, saya gajinya berapa, gaji pokok, tunjangannya berapa. Jadi kalau saya sebagai karyawan itu sebagai informasi. Tapi kalau untuk perusahaan itu data. Karena perusahaan biasanya informasinya apa? Dia pengen tahu berapa jumlah gaji yang harus saya bayarkan bulan ini, berapa gaji terbesar, dan seterusnya. Bisa difahami ya? Jadi ketika kalian menyukai data, oke, melihatnya dari mana dulu nih? Gitu ya, seperti itu. Ya, oke. Ini adalah kategori-kategori komputer. Ya, mulai dari smartphone sampai game device. Nah, nanti kita bahas satu persatu ya. Tadi sudah ya saya jelaskan data dan informasi. Nah, komputer tadi ya memproses data menjadi informasi. Dek, di rumah saya azan, kita break dulu sebentar ya, dengarkan azan ya. Bentar.
Oke, kita lanjutkan ya. Sudah terdengar suara Ibu? Terdengar, Bu. Sudah, Bu. Ya, lanjut ya. Oke, nah ini ya data dan informasi. Nah ini sebagai media penyimpanan. Kalau kalian lebih suka pakai yang mana nih? Saat ini. Hard disk. SSD, Bu. SSD lebih cepet ya. Kalau Lebih saya mahal. lebih mahal ya pasti. Kalau saya pakainya cloud storage ya. Kenapa? Kalau ganti laptop lebih enak ya daripada kopi-kopi ya. Langsung ini ya. Oke, ya beda-beda ya. Oke ya. Ini untuk keamanan ya, digital safety dan security-nya. Nanti kita bahas lebih lanjut di materi jaringan komputer, keamanan dan internet ya. Oke. Green Maaf, Bu, mic-nya kemut. Maaf Bu, ke-mute Ibu. Oh, sorry. Sudah terdengar sekarang? Ya, dengar Sudah, Bu. Bu. Sejak kapan ke-mute ya? Baru masuk ini Bu. Oh, masuk ya. Oke, nanti ini kita bahas di materi keamanan ya. Oke. Usaha mengurangi konsumsi ini ya, listrik ya, terutama untuk komputer. Nah, untuk software itu program mengatakan kepada komputer tugas apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya. Nah, untuk mata kuliah aplikasi komputer nanti kita akan combine ya dengan bahasa Inggris supaya apa? Minimal kalian paham, gitu kan ya. Nah, kalau buku-buku IT kebanyakan memang bahasa Inggris ya. Oke. Ada dua jenis software, yaitu sistem software sama application software. Nah, sistem software sendiri dibagi menjadi dua, yaitu OS sama tools. Nanti ini kita bahas pertemuan selanjutnya ya. Oke, ini penggunaan teknologi ya saat ini hampir semua aspek ya, mau dari pendidikan sampai ke manufacturing, apalagi masa pandemi ini semuanya. Ya, pendidikan. Mungkin dulu kita tidak kebayang ya, kalau kuliah jarak jauh seperti ini kita mengenalnya apa dengan UT ya. Ada yang tahu ya? Wah, kuliahnya ini bisa di kapan aja, di mana aja gitu ya. Sekarang mau nggak mau seperti itu. Oke, ini kategori usernya Dek. Kita termasuk kategori home user. Kalau kalian mungkin punya rumah, dijadikan kantor ya, kayak saya juga punya bisnis, alhamdulillah. Itu berarti small or home office user ya. Ada mobile user, kemudian ada kategori power user dan enterprise user. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke bagian tipe ya. Tipe computers dan mobile device. Nah, ini kita bahas satu persatu ya. Kalian nanti fokusnya ke sini sebenarnya, embed komputer, bikin robot, kalau Tekom ya. Kalau anak informatika lebih ke arah software-nya. Di rencana setelah saya sukses membuat yang software itu ya, Tangis Bayi itu kan lebih ke arah software-nya ya, sudah ada di Play Store. Rencananya mau buat hardware-nya gitu ya, di device-nya. Alhamdulillah sekarang sudah 175 negara yang mengunduhnya. Oke, boleh disebarkan ya, mungkin punya adik bayi gitu ya. Nah, kalau bayi kan belum punya kalian ya. Oke. Lanjut ya. Ini pertama kategori mobile computers and desktop ya. Jadi PC yang mudah dibawa kemana-mana, dia portable. Kalau PC dia melakukan sendiri seluruh aktivitasnya, mulai dari input, proses, output, dan penyimpanan ya. Ini ya jenis-jenisnya udah tahu semua ya, familiar. Laptop sering juga disebut dengan notebook komputer, tipis gitu ya, dengan layar yang luar biasa dan kita bisa membawanya kemana-mana. Kalau zaman dulu saya kuliah pakainya mana ya? Ada nggak di sini? PC ya. Nah kayak gini nih zaman saya kuliah dulu ya. Nah, bawanya ya ininya yang saya bawa. Nih layarnya pakai layar kampus gitu ya. Sudah berbeda sekarang ya. Oke, lanjut. Nah ini tablet ya, tipis sama kayak tadi. Nah, ini touchscreen. Nah, kemudian handle komputer, jadi komputer yang kecil ya, biasanya cukup di genggaman tangan. Oke, di desktop, jadi kategori yang masuknya ke PC yang memang dia didesain untuk ya lokasinya tetap gitu ya, seperti ini di atas meja dan seterusnya. Ini server ya Dek ya, jadi ada client, ada server. Kalau client sebagai apa? Ada yang tahu? Klien sebagai peminta layanan ya. Kok hilang? Oke.
Klien ini peminta layanan, sedangkan server adalah penyedia. Berarti kalau server speknya harus lebih gede ya. Nah, ini. Ya. Oke. Nah, ini dia mengontrol akses terhadap hardware, software, dan resource lainnya. Memberikan area penyimpanan terpusat ya untuk program, data, dan informasi. Ini jenisnya ya. Nah, kalau yang suka nanti buat web, ya mau nggak mau harus tahu nih ada web server gitu ya. Ada ya. Oke, ini yang berikutnya adalah mainframe. Dia besar, mahal, lebih powerful ya. Dia bisa menghandle ratusan hingga ribuan ya user secara simultan. Terminal, ini suka kita temui di mana deh biasanya? Di mana? Di supermarket Bandara. ya. Bandara. Oke, di mana lagi? Supermarket, ada kan ya, POS ya, POS. Nah, oke. Ini ATM, Automated Teller Machine. Bedakan sama ATM yang artinya amati, tiru, modifikasi ya. Jadi kalian kalau mau create benda, create produk, create device, Bu nggak bisa ATM dulu aja. Gimana Bu prinsipnya? Amati, tiru, modifikasi. Jadi nggak persis ketiplek sama gitu ya. Oke. Nah ini ya contohnya ada finansial, foto, tiket, vending, visitor, dan seterusnya. Nah ini superkomputer, dia komputer yang cepat ya, paling powerful, lebih paling mahal. Dia bisa memproses 10 pangkat 15 instruksi dalam 1 detik. Nolnya 15, lumayan ya. Oke, ini ya bentuk lainnya seperti ini. Seukuran manusia dewasa lah ya, lebih besar. Oke. Kemudian cloud computing, ini yang sering kita gunakan. Oh, nyimpen foto di mana? Di IG gitu ya. Nyimpen video di YouTube, nyimpen data mungkin di OneDrive, Google Drive, dan seterusnya ya. Oke, kategori mobile device ada smartphone ya. Ini yang sudah kalian punya mungkin ya. Ada mungkin ya speech to text, virtual keyboard. Nah, ini bisa ngapain, Bu? Ya, tadi ya kita bisa mengirimkan SMS, short message service atau MMS. Nah, oke. Ini digital kamera, dia sebagai alat input dan dia termasuk kategori komputer ya. Termasuknya yang mobile device. Nah, ini. Kemudian terkait resolusi ya, jumlah dari horizontal ya dan vertikal pixel dalam tampilannya. Ini portable media player, banyak banget ya, digital media player, e-book reader. Nah, ini masuknya kategori mobile devices. Nah, ini yang suka main game pasti tahu. Game device, apa Dek? Kalian kalau pakai apa game, mungkin alat inputnya yang sering kalian dengar apa? Controller. Sama lagi joystick. Ya. Itu ya kita bisa main single maupun multiplayer. Itu masuk kategori komputer ya. Ya, game konsolnya. Ini sebagai peralatan yang mendukung ya. Nah, ini anak Tekom nih jago ya bikinnya embed komputer. Ya, jadi di sini dia komputer yang dirancang untuk keperluan khusus berfungsi sebagai komponen dalam produk yang lebih besar. Artinya di embed, ditanam di perangkat yang lainnya. Macamnya apa, Bu? Wah, banyak ya. Konsumen elektronik, home automation device, automobiles, proses kontrol dan robotik. Berikutnya komputer device. Jadi kalau keyboard maksudnya komputer juga sebenarnya ya. Dia masuk kategori embed komputer gitu ya. Oke, ini ya simpulannya bahwa ada kategorinya. Tadi ada PC, mobile computer and device, game konsol, server, superkomputer, dan embed komputer. Oke. Itu materi yang bisa disampaikan pada siang hari ini. Ada pertanyaan? Silakan, teman-teman. Nggak usah malu-malu. Oh ya, tadi mau nunjukin itu ya. Tadi koneksinya terkendala. Semoga sekarang udah bisa. Oh iya, Bu. Mau bertanya, Bu? Iya, boleh. Silakan. Kalau itu tadi kan di Edublock ada Raspberry Pi. Kalau bedanya Raspberry Pi sama Arduino itu apa? Suaranya putus-putus gimana? Bedanya apa? Raspberry Pi sama Arduino. Oh iya, iya. Sebenarnya mirip tapi tidak sama persis deh ya. Jadi ketika nanti kalian buat komponen, itu lihat datasheet sama spesifikasinya. Kalian mau buat apa? Misalnya sensor untuk penyerap tanaman otomatis, Bu, gitu ya. Atau mungkin bikin yang kemarin dibuat sama mahasiswa saya ini alat untuk deteksi kekeringan di BMKG. Nah, itu memang
tergantung kalian mau bikin apa nih, disesuaikan keperluannya gitu. Jadi masing-masing alat itu ada peruntukannya. Nah, rencananya mau bikin apa nih nanti tugas akhirnya? Nggak apa-apa, mulai dari sekarang sudah kalian create ya. Beda beda datasheet-nya, peruntukannya, dan apa kalau kita spesifikasinya kayak gitu ya. Ini tadi contoh-contohnya, Dek. Nah, dia. Jadi kalau misalkan gini, saya buka yang ini ya, games ini. Ini anak saya yang buat nih. Masih SD kelas 4 ya. Sekarang naik kelas 5. Wadah lama. Ini yang tankable. Lama juga ya. Nih, kemarin bikin kalkulator, palindrom, ya image recognition ini buat wajah kita. Jadi kalau ini enaknya kita tinggal manggil-manggil library gitu, tidak ngoding beneran kayak anak mahasiswa ya. Beda. Kalau ini library-nya sudah ada, tinggal kita panggil. Yang penting dia tahu algoritmanya. Ya, seperti itu. Oke. Nah, ini contohnya ya. Saya buka ya insight-nya. Ini dia jalan nih, si orangnya ya. Si Megaman-nya. Nah, lihat kodenya kayak gini, Dek. Jadi ini ada blok ini ya. Blok-bloknya kita pakai di sini. Nah, gitu. Tapi algoritmanya harus tahu kan, maksudnya tahapannya dia mesti ngapain gitu. Kayak gitu. Ini bisa nih kalau buat anak-anak yang interest terhadap coding ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Silakan. Halo, cukup? Sudah tercerahkan mata kuliah nanti belajar apa? Sudah ya? Oh iya, oke. Ini kalau cukup, saya akhiri perkuliahan pada siang hari ini. Semoga ada manfaatnya. Tetap sehat-sehat semuanya. Ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.